Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, pada siang hari ini, kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat. Amin. Sehingga kita bisa mengikuti podcast kita Quran bil Quran, Nurun ala Nur, yang alhamdulillah juga sudah hadir para bintang tamu kita, Bu Ustazah. Untuk bintang tamu silahkan Bu Ustazah untuk memperkenalkan mereka. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Hadirin podcast yang berbahagia, yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Pagi ini yang cerah ini, Masya Allah, di tempat yang mulia ini. Karena gimana tidak mulia Ustazah, ini tempat ngaji tiap hari. Iya, betul. Masya Allah. Dan tiap malam. Tiap malam. Online dan offline. Masya Allah. Insya Allah pagi ini kita kedatangan bintang tamu. Ada yang sudah lama, ada yang sudah pertengahan. Nah, kita mau tahu nih cerita mereka. Apa sih yang membuat mereka ini bertahun-tahun ngaji di sini? Masya Allah. Pasti ada sesuatu yang menggetarkan hati mereka. Nah, kita mau tahu. Hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu. Ada Ibu Nunung. Selamat datang Ibu Nunung. Alhamdulillah. Ada Ibu Syarifah. Alhamdulillah. Ada Ibu Yeti. Ada Ibu Nurjanah. Alhamdulillah. Ada Ibu Nengsi. Dan juga ada Ibu Entin. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan podcast kita pagi ini selalu dirahmati Allah. Amin. Allah. Kita lancar menceritakan apa, pengalaman apa, dan apa yang kita rasakan selama ini. Baiklah, podcast kita pada pagi ini menjelang siang akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Ustazah, Alhamdulillah. kita bisa podcast untuk kesekian kalinya, dan banyak juga bintang tamu yang anggota pengajian kita yang sudah lama ngaji tiap hari, ada juga ngaji tiap hari, ngaji tiap malam. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Kita berada di kawasan Khazanah Kebajikan. Khazanah Kebajikan itu membawahi 4 sekolah. Sekolah SD, alhamdulillah SD-nya maju. MTS, alhamdulillah maju. SMK, alhamdulillah maju. Dan Madrasah Aliyah, alhamdulillah juga maju. Insya Allah tahun akan datang akan ada lagi sekolah SD bilingual 2 bahasa. Dan tentunya karena kita ini memang sosial, meskipun itu sekolah bilingual 2 bahasa yang harganya terjangkau oleh masyarakat. Dan juga di Hazanah Kebajikan juga ada anak-anak yang boarding school
yang anak yatim, yatim piatu, fakir miskin. Yang mereka itu yatim piatu, fakir miskin itu tidak free, dia tinggal di dalam hasanah kebajikan. Dan juga ada juga tahfiz, ada juga produksi roti. Setiap hari produksi rotinya sudah berproduksi, setiap hari dimakan oleh ibu-ibu. Ya, jamaah Yang Wisma itu. jemaah, malah kadang-kadang jemaah ibu-ibu itu rebutan, ada yang mau 2 dan mau 3 ya. Tapi Berkah ya, masih Pak ya Kiai. berkah banget itu, dan enak juga rotinya. Dan juga ada juga ekonomi umat, supaya di sini ada kegiatan orang jual beli ya. Udah lagi ada kebunnya singkong, dan sudah dinikmati juga. Biasanya Senin itu dapat selain roti singkong, dan juga ada juga perikanan juga pernah juga kita bagikan dulu, Ya, ikan lele. Alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan dengan doa para ustadz ustazah, doa kita semua, doa penonton semua, mudah-mudahan hasanah kebajikan makin berkah untuk umat di masa-masa yang akan datang. Itulah sebagai pengenalan untuk hasanah kebajikan. Sekarang kita ustazah yang akan bicara pertama siapa nih? Baik Pak Kiai, akan kita mulai dengan Ibu Nunung. Oh, Bu Nunung. Silakan Ibu Nunung untuk menyampaikan apa yang Ibu rasakan sebelum dan sesudah Ibu ikut ngaji di sini. Silakan. Alhamdulillah Pak, saya di sini ngaji udah lama, udah ada kebuktian gitu ya, seneng bahagia. Ada berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Alhamdulillah ada bukti, yaitu keluarga saya tadinya tuh ya, gimana sih, kayaknya kurang harmonis gitu ya. Terus akhirnya setelah kita ngaji, terus saya tuh bisa mengatasi masalah berkat ngaji di sini. Jadi kita bilang sabar gitu, bersabar. Dan juga keluarga saya juga pernah, saya juga gitu ya, pernah berpisah sama suami. Oh. Pernah juga berpisah suami. Jadi ada KDRT ya? Enggak sih, enggak ada KDRT. Oh, ada KDRT. Itu jadi apa sih namanya, faktor ekonomi. Oh, faktor ekonomi. Jadi saya tuh, jadi saya tuh kayaknya gimana ya, kalau faktor ekonomi karena saya ngaji, saya selalu marah, saya kayak kurang bersyukur gitu. Oh, kurang bersyukur. gitu. Jadi kayaknya Ibu tuh rezeki itu hanya uang aja. rezeki kita. Tapi kita harus bersyukur. Tapi alhamdulillah saya tapi ngaji gitu ya, ngaji tapi ngaji bisa cara ngaji, saya sholat tahajud. Sebelumnya juga udah sholat tahajud, sudah menjalani semua. Tapi setelah itu, begitu saya dapat kajian dari sini, alhamdulillah saya itu sedikit akhirnya tadinya berpisah, akhirnya alhamdulillah nyambung. Saya semua apapun semua dari sini gitu ya. Terus ada hikmahnya gitu, ada semuanya. Yang ngajak pertama siapa? Yang ngajak Kembali lagi atau bagaimana? Oh, yang ngajak saya. Oh, yang ngajak ngaji saya ke sini waktu itu ada Ibu, semua sih yang di sana tuh dekat Ibu Haji Masandi, Ibu Haji Yas. Banyak kan kita saat ya. situ belakangnya Ya, Haji. Situ aja, ayo no ngaji, iya dah, masih iya masih ya, nanti dulu. Setelah itu saya, ayo dah, akhirnya pertama adik saya. Kembar dia Pak, kembar ya? Mukanya sama, mukanya mirip. Kakak aja ya. Kakak. Terus akhirnya adik saya duluan, adik udah kamu duluan gitu ngaji. Akhirnya kita tuh masih di sana sama dari sini saya ngontrak di Pamulang di situ. Begitu kita sini datang terus sini datang. Jadi kontrak Pamulang masih datang sini? Iya. Oh. Alhamdulillah. Sekarang tapi udah balik sini lagi? Sini lagi. Oh. Kembali dulu saya ngontrak karena ekonomi juga kurang. Ini suami kan kerjanya juga nggak bagus, nggak tetap ya. Jadi juga kontrakan daripada saya ngutang-ngutang. Tapi alhamdulillah saya ngutang-ngutang itu, saya bilang pas setelah Pak Haji di sini pelajarin itu di Al-Quran, hutang itu harus dibayar. Saya bilang gitu kan sama suami, saya bilang hutang itu harus dibayar. Biar nggak bayar, tapi kita harus temukan dengan orangnya. Saya kontrakan 3 bulan tuh nggak bayar. Waduh, Akhirnya saya pindah aja ke sini daripada saya ngontrak, lebih baik kita pulang. Oh, jadi di sana ngontrak, Ya. tapi di sini enggak? Enggak. Oh, Gitu. akhirnya balik sini lagi. Balik sini, alhamdulillah. Terus akhirnya kita sudah temuin suami yang punya rumah, tapi katanya udah dibebaskan. Alhamdulillah saya begitu. Ya itu.
Terus ada juga di sini kebanyakan juga bilang ya udah katanya bisa. Juga pertama awalnya saya ribut sama keluarga, biasanya saudara pintar gitu. Terus ada ya udah biasa. memang katanya biasa-biasa, tapi rasa saya tuh banyak unek-unek di situ. Kalau saya menceritakan banyak gitu. Akhirnya saya ke sana, ke rumah, pulang aja kata adik saya juga begitu saya tinggal 2 hari 3 hari saya ngontrak kan sana beberapa hari, terus akhirnya dia lihat keadaan saya, kasihan katanya kakak gitu tidur katanya di bawah, terus pakaiannya ditaruh di kerdus katanya. Ya udah kita pulang aja kata gitu, di rumah kena rumah juga nggak ngontrak, sudah semua teman-teman juga yang di sini ngaji udah pulang aja Nung kata gitu. Ya nanti insya Allah saya bilang gitu, saya namanya ikut laki dulu ya, karena baru nyambung gitu. Jadi ya udah tadinya kita pisah terus saya baru nyambung. Ya gitu lah. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah ya. di sini. Ya, jadi kalau kita lihat itu pertama tadi tidak bersyukur ya. Nah, makanya Sabar. ada nggak sih ayatnya yang kalau tidak bersyukur itu? Ada dong, Pak Kiai. Ada ya? Ada. Oh ya, surat 14 ayat 7. Surat 14. 14 ayat 7. Yang Silakan dari Ibu Nur mungkin. ya boleh. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat terasa. Nah, sebetulnya ini sudah Allah umumkan 14,5 abad yang lalu. Pengumumannya apa? Kalau kamu bersyukur, Allah tambah. Kalau kamu tidak bersyukur, azab Allah yang ada diambil, malah kita lebih terpuruk. Jadi udah mendingan kita bersyukur aja. Ada lagi ayatnya. Gitu Pak Kiai. Iya, ada lagi. Surat 4 Surat. ayat 147. Surat 4. Silakan Ibu Ningsih. Ustazah ya? Oh iya. Iya, Ustazah Ningsih. Iya, jangan salah. Ya. Terima kasih Mbak Ni. Surat 4. 147. Surat 4 ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, jadi ini Allah katakan sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa kamu. Biasanya orang kalau nyiksa itu konotasinya di akhirat. Iya. Padahal enggak. Namanya nyiksa kita bisa di dunia loh. Jadi kita susah, kita nggak bisa nahan marah-marah, ngamuk-ngamuk, nggak bahagia. Itu, iya, itu siksaan Allah nih. Nah, tapi Allah kasih tahu ya, kalau kamu bersyukur dan beriman, malah Allah yang mensyukuri perbuatan kita. Bayangin, Sang Pencipta kita mensyukuri perbuatan kita. Tapi sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu apa saja yang dikerjain. Nah, ini yang perlu nih. Ya. Kalau dia bersyukur itu apa yang dikerjain? Mana sih biar kita Iya. bisa bersyukur gitu. Pak Jadi Kiai, jangan ya. kita bilang kamu harus bersyukur, tapi apa yang dikerjain? Tapi apa actionnya? Iya, actionnya apa? Gitu. Udah pintar nih Ustazah nih. Apa nih actionnya nih? Actionnya itu surat 35 ayatnya 29-30. Bu Entin. Silakan Ibu Entin. 35 29-30. 29:30. Oke aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Shadaqah. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Nah, jadi Allah katakan yang namanya orang yang bersyukur kepada Allah itu 3 aja yang diamalin. 1, dia membaca Quran. Alhamdulillah kita baca Quran tiap hari di sini kan. Apalagi yang pagi malam non stop. Wah, itu hebat benar.
Setiap hari ngaji aja udah bagus, apalagi kok ngaji pagi, ngaji malam, ngaji pagi. Sebetulnya orang tua kita tuh sudah nyuruh begitu. Cuman dulu kita hanya baca Arabnya doang. Iya. Dan terus-menerus baca Quran. Yang kedua, sholat. Minimal sholat yang 5 waktu. Apalagi kalau 5 waktu plus tahajud juga. Kenapa saya sering nyebut tahajud? Karena satu-satunya sholat sunat yang ada di Quran. Padahal duha juga bagus, Iya. tapi nggak ada di Quran. Qobliyah Ba'diyah bagus, nggak ada di Quran. Idul Fitri, Idul Adha, siapa bilang nggak bagus? Bagus. Hadisnya jelas, tapi nggak sampai di Quran. Kok tahajud itu berkali-kali di Quran? Berarti sholat duha itu nggak ada. Nggak ada di Quran, adanya di hadis. Tapi bagus, bukan berarti nggak bagus. Nah, artinya berarti tahajud itu untuk ukuran sholat sunat yang paling tinggi. Penting ya. Kayak wajib seperti itu kali. Seperti wajib. Jadi dia setengah wajib. Jadi memang dia nggak wajib, tapi dia kalau kita kerjakan berarti keberkahannya itu luar biasa tahajud itu. Nah, cuman kalau dia misalnya ngaji, dia sholat tahajud masih juga nggak ngangkat harkat derajat kita juga, nggak menjadikan kita ini menjadi orang yang maju. Artinya maju dalam berpikir, maju pergaulan, maju rezeki. Kalau dia cuma 2 itu, dia nanti akan menjadi maju juga. Tambah satu lagi, infak. Kenapa infak itu? Infak itu berhubungan dengan orang kan. Infak itu, jadi kita ini dapat rezeki. Ingat, wah bukan hak saya semua nih, ada hak orang lain. Nah, hak orang lain itu pertamanya kalau masih ada orang tua itu. Baru kerabat itu kerabat baik yang ada hubungan biologis maupun kerabat orang dekat kita. Saya teman kita sekolah, atau teman ngaji kita, atau teman kita masih kecil, kerabat juga itu kan kerabat kan karib itu. Nah, baru yang ketiga baru anak yatim, fakir miskin, sabila dan yang lainnya. Nah, 3 inilah action orang yang bersyukur. Nah, masih dikasih hadiah lagi kalau ngerjain 3 ini. 1, kamu tidak akan rugi. Berarti kalau nggak rugi, untung dong. Siapa orang mau rugi hidup di dunia ini kan? Nggak ada. Nah, nih untung nih. Yang kedua, pahalanya besar. Kita ini kan banyak dosa. Nah, dengan kita mengerjakan 3 ini, nutupin dosa-dosa kita yang lalu. Yang ketiga, kita dapat karunia. Apa sih karunia itu? Karunia itu makmur. Lah, kalau bahasa Inggrisnya itu prosperity. Artinya makmur itu berarti ini ada, saya ini ada, mau ini ada. Nah, saya ada semua. Dan yang keempat, Allah mengampuni dosa-dosa kita karena Dia Maha Pengampun. Dan yang kelima, Allah mensyukuri perbuatan kita. Bayangin, Allah Sang Yang Maha mensyukuri yang kita ngerjakan 3 ini. Gimana nggak hebat itu? Artinya kalau bersyukur bukan hanya alhamdulillah gitu Pak Oh, Kiai. bukan. Harus Itu ada kan- actionnya ya Pak Nah, Kiai. Masya Itu Allah. cuman ucapan yang pertama aja. Tapi biasanya kalau orang udah ngerjakan ini, otomatis dia kalau ada sesuatu, alhamdulillah. Memuji Allah dulu Pak Kiai. Iya. Masya Allah. Sebetulnya muji Allah itu, orang itu salah muji kita kan. Iya. Misalnya, kamu cantik ya, alhamdulillah. Jadi kita ambil pujiannya itu langsung transfer pada Allah. Masya Allah. Kamu kayaknya makin muda ya sekarang ya, alhamdulillah. Kan sebetulnya dia muji nih, tapi salah puji, kita langsung transfer pada Allah. Masya Allah. Jangan kita bilang maksudnya, kamu makin muda, ada-ada aja ya. Nggak boleh itu. Bisa aja kamu. Kata bisa aja. Nggak boleh. Bisa bilang alhamdulillah. Dengan kita ngomong alhamdulillah, Allah suka. Dengan Allah suka, kita tambah lagi amal. Ada nilai ibadahnya Pak Ada Kiai. nilai ibadahnya kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ucapan yang paling tinggi itu kan ucapan-ucapan yang zikir pada Allah, ucapan thayyibah. Kalimat yang baik. Iya. Kadang-kadang kan orang kan dia lagi megang cucunya ini. Cucunya Lucu cantik banget. banget, lucu ya. Dia biasa-biasa aja. Terus begitu. Kalau gini Pak Kiai, siapa dulu neneknya? Nah, alhamdulillah itu berapa boleh? Alhamdulillah ya. Kalau misalnya alhamdulillah, baru saya baru neneknya. Masya Allah. Tapi kalau saya baru neneknya belum alhamdulillah, saya salah, kurang ya. Pak Kiai, dari cerita Ibu Nunung tadi ini, dia kan sampai sempat bercerai sama suaminya ya? Bisa ya Bu ya? Bisa. Bisa. Oh belum ya. Itu karena ekonomi Pak Kiai. Faktor ekonomi. Ya. Sebenarnya rezeki itu bukan hanya dari
uang saja kan Pak Kiai ya, Bukan. ekonomi saja ya. Itu bagaimana? Ya. Sebetulnya begini, kan ada surat 64 ayatnya 14 tuh. 64:14. 4. Silakan Ustazah. Ya saya ya. Iya. 64 14 ya. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu. Sebetulnya bukan istri, pasangan. Oh ya. Dibaca oleh perempuan, pasangan dari suami Iya, kan. iya. Baca oleh suami, Oh, iya. pasangan istri ya. Oke, ulang ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni mereka serta kamu ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah. Jadi Allah manggil, hai orang-orang yang beriman. Di antara pasangan kamu, bisa suami, bisa istri, anak-anak kamu, ada yang jadi musuh bagi kamu. Ya kita nggak mau dong musuhan sama pasangan, apalagi musuhan sama anak. Aduh, nauzubillah. Kadang-kadang orang kan kalau musuhan sama pasangan masih nggak apa-apa, musuhan sama anak. Aduh, Masya Allah. Tapi Allah bilang, kalau kamu jangan dendam, memaafkan, mendoakan dia, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus saja kita doain, terus kita doain terus saja. Nah, tapi kalau kita sudah ngerjakan yang 3 tadi, sebetulnya otomatis dia. Kalau sudah ngerjakan ngaji, sholat, infak. Karena Allah kasih tahu juga di ayat 15-nya. Auzubillahi. Oh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Masya Allah. Shadaqallahul azim. Allah katakan harta, anak, cobaan. Tapi kalau kamu sabar dengan anak, sabar dengan harta, hartanya dia tidak jadikan dia sombong dengan harta itu, ada pahala yang besar di situ. Dan Allah kasih tahu, jadi harta, anak, cobaan bukan saja ini. Ada lagi di surat 8 ayatnya 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Nah, jadi Allah kasih tahu sesungguhnya harta, anak-anak, cobaan itu. Apa sih artinya cobaan? Ya. Jadi kalau kita dicoba oleh Allah dengan harta, dengan anak, kita sabar dengan mengerjakan 3 tadi, akan balik lagi. Akan balik lagi. Jadi kita doain, terus jangan bosan-bosan doain. Doain lagi. Anak itu doain lagi. Selama kita ngerjakan 3 ini, insya Allah. Kalau kita ngaji, sholat, infak. Artinya begini ya Pak Kiai, kalau yang saya simpulkan, perceraian itu terjadi bukan karena faktor ekonomi sebenarnya. Bukan. Faktor ketidakpahaman kita akan agama gitu. Mantap banget. Insya Allah. Mantap banget. Karena kalau dua-duanya paham agama kan saling mengerti, Ya, betul. artinya begitu Pak Kiai. Ya, makanya dia kan dari 3 tadi kan yang pertama ngaji kan. Iya benar. Setelah ngaji tadi kan ada perubahan kan. Iya. Dengan dia ngaji, dengan dia kembali. sholat. Iya benar ya, kembali. Masya Allah. Artinya dua-duanya harus paham Sangat. ya Pak Kiai ya. Sangat penting. Iya. Kayaknya ngajinya jangan harus di WA dulu baru ngaji. Udah tahu ini ngajinya, udah ngajinya. Masya Allah. Satu lagi Pak Kiai, tadi Ibu Nunung menceritakan dia sampai berhutang gitu ya. Jadi nggak bayar kontrakan ya 3 bulan itu sama suami gitu. Terus karena kan kayak itu kena Bagaimana sih Pak Islam memandang orang berhutang dan ngutangin? Kayaknya itu juga
problematik juga di lingkungan kita ya. Ada yang sampai musuhan, ada yang sampai berantem, cuma gara-gara hutang gitu. Gimana Iya, aturan iya. memandang hutang? Makanya sebetulnya tadi kita balikan ke 3 ini tadi. Dari kita ngerjakan 3 ini tadi itu, kita misalnya berutang sama orang, bisa dibebasin kayak tadi itu kan. Iya. Mungkin kalau ibu nggak ngaji nggak dibebasin. Iya. Nah, tapi kalau kebetulan ada orang yang pinjam sama kita, berarti berpiutang kan? Iya. Artinya orang pinjam kita berpiutang nih, Iya. kita membebaskan, bebaskan aja itu. Makanya di surat 280 itu. Syarifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya. Jadi kalau misalnya, kalau tadi kan kasusnya dengan dia hutang sama orang, Iya. dengan kerjakan 3 ini tadi, Allah kasih petunjuk dia, bebasin aja, bebasin aja. 3 bulan loh. Biasanya orang kalau kita nggak ngaji, nggak Allah yang gerakin hatinya, Diusir. wow, Galakan. malah dimarahin gitu, dulu 3 bulan. Barangnya sebagai jaminan misalnya. Iya, nah ini kan dibebasin itu. Nah di ayat ini kalau ada orang ngutang sama kita, Allah katakan udah kamu kasih tahu dulu, udah kasih tahu dia nggak bisa, udah bebasin aja. Kita bebasin itu, nanti kamu lebih baik lagi, lebih baik dari dia yang kita bebasin. Nah makanya yang paling bagus itu kalau ada orang ngutang sama kita, nggak usah utang, kasih aja, supaya nanti tidak menjadi utang, udah kasih aja, ikhlas saja. Cara membebaskannya itu dengan kita maksudnya ada komunikasi dengan yang berhutang. Sedangkan seandainya harus seperti itu kan sudah tidak ada kontaknya, dan kontak saya misalkan saya pribadi ya Pak Kiai sudah diblok atau gimana. Bagaimana caranya kita untuk membebaskan? Misalnya ada orang pinjam uang sama kita, Iya. 1.000 perak. Iya. Kita ini bagaimana membebaskannya? Kita lupa bilang bahwa dari itu nggak usah utang. Kita ucapan kita nggak ada dibebasin tadi. Caranya kalau kita nggak tahu kontaknya, nggak tahu saudaranya, nggak tahu pilihnya, kita ngadap kepada Allah. Ya Allah, aku sudah bebaskan utang-utang orang itu. Itu kalau yang kasus kita minjam. Tapi kalau misalnya kita nih minjam sama orang, tapi orangnya nggak tahu. Iya. Misalnya sama teman, pinjam uang ya kamu 100 ya. Tahu-tahu kita, aduh di mana ya Orangnya alamatnya udah pindah ya? atau bagaimana? Orangnya udah pindah. Hilang kontak deh Pak Hilang Kiai, ya. kontak. Kalau hilang kontak begitu, caranya 100 itu kita berikan ke masjid, berikan ke anak yatim atas nama orang itu. Ya Allah, aku tidak tahu namanya, di mana alamatnya, mau ngasihkannya ke siapa, tapi aku tidak mau berutang sama dia. Udah kasihin aja ke kota amal masjid atau anak yatim, nama dia tapi bukan nama kita. Udah masuk orangnya lagi Pak Kiai. Nggak apa-apa ya. Waduh. Masya Allah, disuruh sedekah lagi artinya kali Sedekah lagi. Masya Allah. Cuman yang lebih nggak enak begini, kita sudah bebasin nih. Tapi begitu dia bayar, gede juga nih. Ujian lagi Pak Kiai ya. Ujian lagi, tapi itu jangan diambil. Kalau mau diambil boleh, tapi sedekahin lagi. Kalau nanti kita ambil, kasihan malaikat udah ya Allah. Terus cari tip X. Nyari tip X yang udah nggak ada lagi, gimana nih katanya ini? Itu kita sedekahin semua ya Pak Haji ya. Iya, kan niatnya kita ini kan dibebasin semua. Udah, berarti kita Nggak ada hak milik buat nggak kita. ada hamil buat kita. Pas dibuka wah lumayan juga nih. Godaan juga Pak Kiai. Iya, kan, Masya dari itu. Allah. Iya, Baik, iya. mungkin selanjutnya Alhamdulillah. Istiqomah juga nih Pak Haji. Iya, iya. Alhamdulillah. Awal masuk ke sini saya diberitahu oleh saudara Bu Ustazah Nusi. Oh, Ustazah. Ya. Dia Gimana ngaji. rumahnya dekat Ustazah? Enggak, saudara saya. Pantesan ada. Saudara saya deket. Iya, saudara. Saya di Enggak, Pak Ustaz. Apa tuh saya punya saudara rumahnya deket Ibu Saripah. Cabai 6 rumah saya. Sepupu Tetanggaan ya, diajak dia ngajinya seminggu sekali gitu kan, saya ikut. Kata saya gini, katanya di sini setiap hari ngajinya, tapi saya ngikut dia cuma seminggu sekali kata saya. Awalnya dia sehari-harinya nggak bisa kalau setiap hari, Ya, cuma ya. seminggu sekali. Akhirnya saya
sendiri, jalan sendiri, pengen saya sendiri setiap hari. Ya, ya. Akhirnya saya berangkat sendiri tanpa dia gitu, udah tahu kan. Oh, tadi dijemput. Dia tadi ajak bareng gitu. Cuman dia biasanya seminggu sekali, saya pengennya setiap hari. Akhirnya saya jalan sendiri gitu. Saudara saya bisanya cuma 1 minggu Oh, sama sekali. saudara. Iya, saudara yang saya janji sih, ya diajak, Maunya ngecengin, setiap hari. ya. Dia setiap hari. Saya pengennya setiap hari, katanya setiap hari kan ngaji di sini. Ya udah saya berangkat sendiri dah tuh. Akhirnya saya ngajak-ngajak temen juga, udah tahu kayak gini. Saya ngajak ada 4 orang yang saya ajak, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah diajak 4 tuh ngaji semua. Ngaji, alhamdulillah. Saya bilangin teman saya gitu, udah ngaji. Multi level marketingnya Allah. Pahalanya besar banget. Networknya. Sebenarnya dia tahu ya kondisi saya Pak Haji. Sebelum saya ngaji di sini kan emang saya tertimpa musibah ya, namanya anak saya baru meninggal. Anak saya baru 2 tahun kalau nggak salah meninggal. Umur 4 tahun. Umur 4 tahun anak saya meninggal. Iya. Kan saya nggak kemana-mana gitu ya, di rumah aja. Mungkin dia tahu gitu kondisi saya, terus katanya udah ngaji aja di sana gitu kan. Udah tuh itu saya emang gimana ya, emang yang saya iniin cuman ceramah ngaji, yang itu yang bikin hati saya enak gitu, nggak sedih, tenang ya. Akhirnya itu yang saya bilang, saya pengennya setiap hari gitu. Ibarat kata kalau orang haus gitu ya pengen minum, saya ditunjukin tempat air gitu, ibarat sumur. Itu yang saya sumber air itu. Ya saya yang jadinya Udah berapa lama Ibu ngaji? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Alhamdulillah. Tapi istiqomah dia setiap hari. Dia istiqomah banget saya. Karena dia sering. Ustaz aja kenal. Ya karena dia sering nyimak. Kan kalau kita itu kan kelihatan gitu yang nyimak sama yang enggak. Iya, makanya Ustaz saya Ani kenal. Pernah nganter ke rumahnya juga. Oh, gitu. alhamdulillah Pak Haji pada baik-baik banget sama saya gitu kan. Selain namanya ada tempat juga kan, saya juga yang nggak sepi, banyak temen juga ya, namanya menghilangkan sedikit-sedikit namanya kesedihan saya gitu ya Pak Haji ya. Namanya hati saya juga tenang, alhamdulillah. Makanya saya pengen ngajinya setiap hari, saya jalan sendiri nggak apa-apa gitu. Awalnya saya juga kagak ada motor cuma 1 Pak Haji. Suami saya tuh punya cuma 1. Saya bilang sama suami saya gitu ya, saya minta diizinin biar bisa ngaji gitu Pak Haji setiap hari. Kalau misalnya motornya dibawa, saya dianterin gitu kalau pagi. Kalau pulang kadang saya jalan ya Bu. Ustaz Janisi sering nganterin saya kalau pulang gitu kan. Saya naik angkot. Terusnya alhamdulillah diizinin sampai sekarang. Alhamdulillah sih udah ada motor 1 walaupun nggak baru Pak Haji. Alhamdulillah saya udah ada motor 1 yang penting saya setiap hari ngaji. Alhamdulillah. Oh, jadi untuk ngajinya ada Iya, motor. alhamdulillah tuh Allah kasih kemudahan dah tuh ya saya. Namanya emang doa saya tuh saya pengen ngaji setiap hari istiqomah gitu, pengen datang terus gitu kan. Alhamdulillah selalu ada jalan gitu kan. Walaupun istilahnya saya sebelum punya motor itu saya jalan gitu ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya mah. Yang penting saya bisa ngaji Malah hadir. sehat. Iya, saya jalan. Kayaknya satu-satunya nih ngaji tiap hari ya Bu. Itu ada tempat lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Paling kalau hari Sabtu saya habis dari sini nih ngaji di musola. Tapi saya ngaji di sini dulu, saya nggak Ya. tinggal di sini. Ya baru saya ke ini. Pokoknya apapun namanya kegiatan saya ngaji di sini dulu. Saya usahain gitu. Kalau saya misalnya sehat gitu, Ya, ada pokoknya waktu. nggak mau bolos lah. Nggak, Ada kegiatan apa juga. Soalnya ada juga orang kegiatannya jam 10. Ya. Karena dia ada Oh, kegiatan itu dia nggak ngaji. Masya Allah, kan kok jam 10 kan saya udah ngaji. Aja Gitu, oh gitu. Siapa ya? Nah gitu saya juga alhamdulillah ya, namanya menyikapi namanya permasalahan hidup saya gitu ya. Alhamdulillah dengan saya ngaji bisalah sedikit-sedikit saya nerapin gitu kan. Mengubah ya. Iya, mengubah kayak misalnya kayak perlakuan saudara. Terus saya punya saudara Pak Haji, tapi bukannya maaf deh ini mah bukannya ngomongin ya Pak Haji ya. Bukan. Itu benci banget sama saya. Tapi saya mah alhamdulillah tuh di Al-Quran kan dibilangin Pak Haji ya, membalas kejahatan dengan kebaikan seperti itu kan. Iya, udah nggak apa-apa saya mah. Saya tetap nanya gitu kan, apa-apa tetap saya iniin, nggak yang saya mudah-mudahan gitu, nggak yang hati saya nggak yang benci gitu kan. Saya terapi sedikit-sedikit karena katanya kita mendustakan ayat-ayat Allah mungkin karena kalau kita nggak ngamalin ya Pak Haji ya. Iya, betul. Mendustakan ayat-ayat itu berarti kita enggak ngamalin
apa yang diajarkan dari Al-Quran. Makanya saya sedikit-sedikit saya amalin di situ kan, kayak sikap saya kayak gimana. Ini ngaji di sini juga saya enggak ini Pak Haji, banyak deh gitu yang tetangga yang pada ngomong. Banyak itu, banyak. Oh yang itu. Yang balik. Iya, banyak dah tuh yang jadi dibilang hari jalan. Setan ya pakai ini ya. Godaan itu dia. Saya dibilang ustazah, amin, saya digituin. Ustazah saya yang pakaiannya yang begini-gini, saya ngaji setiap hari. Jadi ustazah benar Doa saya. Bu, buktikan Bu. Iya katanya ini ilmunya udah banyak katanya, ngaji tiap hari, alhamdulillah kata saya. Mama Saripah gitu ya, bukan Mama Dede. Namanya kan syarifah. Syarifah itu mulia sekali. Alhamdulillah ya. Ya makanya kata saya sebenarnya enggak yang pintar-pintar amat, cuman karena saya butuh namanya pelajaran itu Pak Haji, makanya setiap hari saya belajar gitu, bukannya yang udah pintar banget. Iya. Keadaannya waktu itu lagi goyang ya, masalah kesedihan. Itu dia Pak Haji. Ya Allah. Jadi kan meninggal Meninggal. Iya benar Pak Haji, anak saya sedang lucu-lucu ya 4 tahun. Ya Allah uji saya. Sebenarnya itu saya waktu itu hijrah. Maksudnya saya emang pengen memperbaiki diri Pak Haji, tapi Allah kasih ujian-ujian seperti itu. Sebelum anak saya meninggal, saya diuji sama perlakuan saudara saya, masalah warisan kan. Iya, terusnya namanya gimana ya? Ya pokoknya banyak dah yang diinihin ke saya, tapi saya bisa maafin gitu kan ya. Saya bisa terapin, saya yang nggak balas biarin. Yang saya inihinnya mah ya bener kata Pak Haji, bukannya hanya ajab di akhirat, tapi di dunia juga udah orang yang begitu langsung gitu ya. Benar Pak Haji, benar dibuktikan kayak begitu, benar. Ya dia langsung dapat hal-hal yang kayak gitu. Kata saya, ya lo saya nggak berdoa yang jelek-jelek tentang dia, enggak gitu, tapi ya emang Mungkin Allah Maha tahu gitu Pak Haji. Saya juga diuji, alhamdulillah Allah kasih namanya jalan keluar gitu, dikasih kemudahan, alhamdulillah. Emang kita mintanya sama Allah gitu ya. Iya saya mintanya sama Allah, ya Allah saya namanya diuji kayak gini, biar saya namanya dikasih jalan keluarnya gitu kan. Pokoknya saya mintanya sama Selain Allah. diberikan jalan keluarnya, mau diangkat harkat derajat. Iya, amin Pak Haji, benar. Dihilangkan kesedihannya juga pas Iya, ngaji betul. sini. Iya, Alhamdulillah kalau banget ngaji sini istilahnya pasti ketemu dia pengajian. Iya, saya juga mau tahu bisa-bisa saya mungkin depresi atau apa ya, atau mungkin gila kali Pak Haji ya. Bisa, soalnya kan anak ya, anak kan paling banget kita sayang. Namanya yang tadinya saya ini Pak Haji kan nggak pengennya punya anak lagi ya, ceritanya kayak gitu. Mungkin terus Allah kasih ya enggak, maksudnya Allah kasih enggak yang ini Bu, maksudnya lagi nggak pengen dah gitu, namanya kita KB cuman kebobolan kalau kata Pak Ma ya, kan nggak mau. Tapi pas itu Allah kasih, pas Allah kasih itu kita sayang banget, Allah ambil seperti itu, itu tuh ujian tuh gimana rasanya kayak gitu. Bisa kita rasakan. Iya, Begitu banyak ya Pak Kiai ujian dari Syarifah. Makanya kata saya, ya Allah alhamdulillah. Tapi jangan lupa Bu ya, di surat 34-37. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendatangkan kamu kepada kami. Mendekatkan. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Shadaqallah. Nah, jadi harus kita pahami bahwa bukan harta, bukan anak yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa sih mendekatkan kita kepada Allah? Iman sama soleh kita. Kalau kita sudah beriman, beramal soleh, ngerjakan yang 3 tadi, nanti harta bisa dekatkan kita kepada Allah, anak bisa dekatkan kita kepada Allah. Kita dulu tapi mendekat dulu kepada Sang yang pencipta kita ini, baru nanti Allah yang kirim anak kita. Jadi kalau kita misalnya tidak ngaji, seolah-olah wah anak nih bisa nih, jangan. Yang dekatkan kita kepada Allah itu iman sama soleh kita. Setelah kita beriman beramal soleh, baru harta bisa dekatin, anak bisa dekatin. Jadi kita dulu yang beriman beramal soleh dulu. Nah ini supaya kita tidak menjadi syirik juga. Kenapa kan bisa orang jadikan syirik itu gara-gara harta dan anak? Seolah-olah anak itu bisa menjadikan segala-galanya.
Malah Allah dan kalau kamu banyak lupa kepada Allah itu gara-gara anak, gara-gara harta itu. Kadang ada juga yang nggak bisa ngaji, ngomong cucu kayak gitu Pak Kiai. Nah, jadi kadang-kadang orang yang kenapa nggak bisa waktu dia masih muda dulu, alasannya nggak bisa ngaji anak. Udah, dia sudah punya cucu, alasannya cucu. Iya. Nanti udah punya cicit, alasannya cicit. Ya kapan ngajinya lagi dong? Nah, padahal dalam surat 63 ayat 9 Allah ingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu lalai ingat Allah gara-gara harta, gara-gara anak. Gara-gara kita mikirin anak jadi nggak tahajud, gara-gara kita mikirin anak jadi kita sedih berkepanjangan, gara-gara kita mikirin anak jadi nggak ngaji. Jangan. Kalau kamu sampai begitu, kamu rugi. Banyak orang ini nganggap ada, saya nggak sebut namanya. Saya tidak sebut namanya. Ada seorang pejabat tinggi dia pejabat tinggi, dia meluk-lukan anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu itu sudah tua, anaknya di luar negeri semua. Begitu sudah ini, jadi anaknya nggak ada yang sama dia. Nggak deketin juga. Nah, sekarang gimana nih supaya kita ini jangan lalai ingat Allah gara-gara harta dan anak. Pingin kan? Iya. Gimana caranya nih? Caranya menurut Allah, bukan menurut saya. Menurut saya, maybe yes, maybe no, maybe you're right, maybe you're wrong. I am just human being like you too. Caranya Allah katakan di ayat 10-11-nya. Baik. Wah mantap nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, kita tidak mau dong gara-gara anak kita ini gara-gara anak kita lalai kepada Allah, gara-gara harta kita lalai kepada Allah. Allah ingatkan caranya. Gimana Allah katakan? Infaklah kamu selama kamu masih hidup di dunia itu. Sebelum kamu mati. Kenapa Allah katakan? Waktu kita nanti dia sudah di ICU, nyawanya tinggal satu-satu, dia bukan minta supaya anaknya, bukan. Minta anaknya dekatkan, bukan. Allah katakan, janganlah aku diwafatkan dulu. Aku pengen berinfak sedekah dulu sebelum kematianku, supaya aku jadi orang soleh. Begitu pentingnya infak ya Pak Kiai ya. Sampai Berarti, mau mati saja kepingin infak kembali. Berarti lebih penting infak itu daripada anak dan harta yang lainnya. Nah, tapi karena ini sudah waktunya, memang sudah waktunya, akhirnya Allah katakan nggak bisa diundur semenit, nggak bisa dimajuin semenit. Kalau kita lihat berarti ayat ini, berarti apapun juga kita itu mesti infak dulu. Supaya nanti jangan sampai kita rugi di hari kiamat. Dan sebetulnya kalau kita infak itu, satu jadi orang soleh katanya tadi kan. Berarti syarat soleh itu infak tuh kan. Orang udah, waduh tiap malam udah ngaji terus. Kalau dia sudah nggak infak mesti belum soleh. Begitu dia ceger, baru jadi orang soleh. Begitu ceger, baru nanti mantul lagi ke atas. Cegernya ke bawah, cegernya ke atas. Ceger. Jadi cegur ke atas ya Pak. Bagaimana Pak Ustadz kalau orang yang sholatnya rajin, terus ngajinya rajin, tapi infaknya nggak kurang? Kenapa? Infaknya kurang gitu. Oh, nggak bisa dia. Kenapa dia nggak bisa? Surat 9 ayat 103 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya
Doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi surah 9 103 ya. Allah kasih tahu ini ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dulunya. Ambillah infak khudz min amwalihim. Ambil kamu. Makanya Nabi Muhammad itu orang zakat orang, infak orang, sedekah dia ambil itu. Kenapa sih kok penting banget infak sedekah itu? Supaya mereka itu tohir. Arti tohir itu suci dirinya nih. Jadi diri kita kalau kita suka berinfak sedekah itu suci diri kita. Berarti kalau suci diri kita, suci hati kita, suci pandangan hidup kita, suci pendengaran kita, suci kemauan kita, suci keinginan kita. Suci semua kan dengan dia infak sedekah itu. Yang kedua, supaya zaki. Zaki itu Cerdas. bukan pakai Z ya. Kalau zaki ini supaya bersih juga. Tapi bersih harta. Kalau yang cerdas itu zal. Zakiyun, nah itu cerdas. Tapi zaki ini suci, tapi suci hartanya. Jadi ketika dia berinfak sedekah itu berarti suci hatinya, suci pikirannya, suci pandangan hidupnya, suci keinginannya, suci kemauannya, suci semua, dan juga hartanya juga menjadi suci. Doakan itu orang yang berinfak sedekah itu didoakan. Kenapa Allah katakan hatinya menjadi tantram dengan doa mereka itu, dengan doa mereka dia pakai nih, ya doakan dia itu hatinya juga makin tantram. Dan Allah mendengar doa-doa orang yang berinfak sedekah itu, dan orang yang berinfak sedekah, doain orang yang sedekah itu karena Allah mendengar. Pak Kiai, mau ada ayat sedikit nih Pak Kiai, Masya Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, Pak Kiai. Setiap yang bernyawa itu kan pasti mati, Pak Kiai. Apalagi seperti ibu ditinggal seorang anak gitu, pasti kan sedih banget Pak Kiai, kehilangan orang yang kita cintai Pak Kiai. Gimana sih Pak tipsnya supaya kita itu nggak sedih berlarut-larut dan kita yakin kalau itu emang takdir Allah, dan nanti kita akan dipertemukan dengan orang yang kita cintai gitu Pak ya, suatu saat nanti. Gimana Pak meyakinkan hati kita? Satu, meninggalnya kan ber4 tahun. Berarti kan suci kan? Suci sekali. Kalau kitanya juga suci tadi pasti ketemu itu. Pasti ketemu. Nah tapi tadi kan minta tipsnya ini biar nggak bersedih berlarut-larut itu. Tipsnya itu 4 ya. 4 itu ada di surat 13 ayat 22, 23, 24. Silakan Ibu Butin ya. Butin sudah? Oh saya 13 22 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang bersabar karena mengharap keridhaan Tuhan, Masya Allah, sabar, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Masya Allah. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Masya Allah. Ya. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, orang inginkan hidup di dunia ini kan, satu meninggal husnul khotimah kan. Yang kedua, meninggal nanti di surga ketemu sama anak cucu, orang tua. Allah bilang syaratnya 4 ini. 1, kamu sabar, kamu sholat, kamu infak, dan 4, membalas kejahatan kebaikan. Ada 4 ini nanti Allah katakan meninggalnya husnul khotimah nih. Meninggalnya baik, baik itu husnul khotimah. Nah, tapi bukan saja husnul khotimah. Kalau dia ada 4 ini, nanti dia akan masuk surga Aden sama siapa? Nenek kakeknya. Berarti bapak ibunya, nenek kakeknya juga. Masuk surga sama siapa? Kepada pasangannya di dunia. Masuk surga sama siapa? Sama anak cucunya. Subhanallah. Bu Syarifah ya. Bu Syarifah itu nama Quran.
Kemahiran itu namanya Syarifah. Syarifah ya. Masya Allah. Jadi jangan khawatir ketemu lagi ya Bu. Iya. Masya Allah. Kita Ini kadang-kadang kangen banget ya. Masya Allah. Kalau misalnya saya suka inget Pak Haji ya sedih, itu kita dosa nggak ya? Takutnya nggak ikhlas gitu, sakanya. Ya, sedih Pokoknya ikhlaskan sekedarnya aja, nanti akan bisa ketemu lagi. Atau juga kita nyusul juga nanti. Kan ada ayat di surat 13 ayatnya 22 sampai 24. Lambar harus dibaca. Kita baca aja. Udah. Tadi baru dibaca. Ya, maksudnya Iya. dikasih Allah memberikan ayatnya ke kita gitu. Iya, Allah berarti nunjukin ke kita nih loh. Surat 13, 22, 23, 24 nih. Jadi kalau ada kita teman sedih. yang bersedih karena kehilangan, kasih ayat ini aja Iya, Pak Kiai ya. ayatnya aja. Masya Allah. Baik Pak Kiai. Baik. Mungkin selanjutnya karena waktu sudah. Ya mungkin, ya silakan Bu Nur. Ibu Nur Nurjana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya kan tunanetra. Jadi saya waktu itu ngaji ya bareng-bareng sama ayahnya kan. Waktu dulu saya di sini tinggalnya di Turbus 3. Oh. Itu lagi tahun berapa ya? 98. Ternyata tetangga. Ternyata tetangga. Oh tetangga. Tapi dulu belum kenal Pak Ustaz. Oh belum kenal. Karena kan dulu kan pengajiannya kan malam kan. Ah iya betul. Saya suka ikut kan. Sama suami itu jalan kaki. Tapi waktu itu udah nikah sama anak. Udah punya anak satu waktu itu. 98. Oh. Saya tuh baru punya anak satu, tapi saya lagi hamil tuh Pak Ustaz. Tapi Terus kayaknya masih umur 30 tahun. Alhamdulillah. Saya ngikut ngaji tuh ke sini, terus sampai saya hamil besar. 8 bulan tuh saya masih ngaji sini Pak Ustaz. Jalan kaki tuh malam-malam hamil gede dulu kan jalanan masih itu ya di lapangan. Ya Allah sampai serem banget deh gitu kan. Tapi jalan santai aja sama ayahnya, nggak ada rasa takut, nggak ada apa. Kan berdua. Ya maksudnya kan dia nggak lihat ya, tapi kayaknya enak aja jalan gitu kan. Kan di jalanan ketemu teman-teman juga. Baru kalau begitu udah sampai ikut setiap hari sampai saya mau melahirkan tuh saya pulang ke Cikarang karena kan ayahnya di sini apa sih? Mbak ibu dulu dari Cikarang. Iya mama. Orang Dari Cikarang. Tapi saya lahir di Cilegon. Oh lahir di Cilegon, tapi orang tuanya Cikarang. Karena orang tua di Oke. Cikarang, saya pulang kampung tuh. Lahir. Mau lahiran di sana karena kan sini kan nggak ada saudara ya. Pas hari hari Minggu saya pulang, Rabu lahir tuh. Nah ayah kan di sini, suami saya tuh dia nyolatin imam, jadi imam. Saya telepon ayah mau lahiran, pas sholat tahajud tuh didoain. Alhamdulillah lahiran lancar, kasih kelancaran karena kan jalan terus ya ngaji. Ada hikmahnya juga ya. Alhamdulillah dikasih kelancaran semuanya, nggak ada kendala apa-apa. Terus akhirnya saya di sini 4 tahun Pak Haji. 4 tahun dari 98 2012 pindah ke Kemang. Yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Udah waktu itu sebelum Covid ya. Waktu itu ayah dapat giliran itu umroh 2013. Iya. Yang sama kita itu ya. Iya benar. Karena kan dia suka imam ya. Ya, Kan betul. katanya imam kan dibawa umroh. Alhamdulillah, tapi dia waktu itu mikir lagi punya penyakit saraf kejepit Pak Ustaz. Nggak bisa ini deh baru sembuh tapi belum sembuh banget. Dia sempat nolak tuh waktu Pak Haji Adi nelpon katanya suruh surat-surat suruh melengkapin gitu mau diajak umroh. Terus dia sempat ini bilang ke saya, Bun katanya ayah kan masih kayak gini jalan aja sakit gitu kan, mau diajak umroh ikut nggak ya kata gitu. Terus saya bilangin gini, ya kesempatan nggak ada 2 kali. Rezeki jangan tolak. Terus kan ayah suka ngimpi, katanya kesana terus mimpi. Ini kali ya jawabannya gitu kan. Ayah katanya di sana dengar Nabi Muhammad
manggil-manggil gitu kan, sholawat gitu. Dalam mimpi. Dia Ya, cerita, terus, mungkin ini kali ya jawabannya ya mau diajak umroh gitu kan. Insya Allah kali di sana sehat ya gitu kan. Iya. Saya yakinin gitu. Iya ya katanya gitu. Ya udah deh. Kayak istri Nabi Muhammad yang Siti Khadijah. Iya. Teorinya kan meyakini Nabi Muhammad waktu dia dapat wahyu pertama. Tadi gemetar Muhammad balik ke rumah, semutin istrinya. Apa kejadian tadi begini Khadijahnya nenangin. Tuh alhamdulillah tuh pas baru pindah ke Kemang tuh itu diajak umrah itu. Pas baru pindah ke situ udah saya yakinin udah ya ini aja lah aja mudah-mudahan ayah di sana sehat. Bener Pak Ustadz, di sana dia bisa jalan. Di jalan katanya lift mati katanya. Sampai berapa lantai? 7 kuat dia 7 lantai. Masya Allah. Ada dia cerita, ya Allah alhamdulillah banget katanya gitu, seger ada orang namanya minum air jam-jam terus ya. Iya, dan rezekinya juga berkah juga kan di sana kan. Udah gitu mikir gitu juga ya, ntar kamu gimana ninggalin nggak ada duit gitu. Akhirnya ada aja alhamdulillah rezeki dari pengajian talim yang di Keramat Jati ada yang ngasih juga. Pokoknya saya ditinggalin ada, dia bawa ada gitu. Masya Allah. Dan di sana juga ada juga. Berkah lagi di sana Pak Kiai ya. Iya alhamdulillah tuh. Di sana itu kan ya tawaf bersama siapa dulu temannya? Itu kan bareng sama saya juga Oh, bareng juga ya? Saya kan pengurusnya waktu itu. Banyak tuh. Bareng Bu Yeti Iya, ya, Bu Pak Yeti, Munadi. Iya. Siapa tahu nanti kita nih bareng-bareng. Iya. Amin ya Allah. Nah terus Terus pas dari situ udah berjalannya waktu itu sebelum itu COVID kalau nggak salah sempat ini juga dia kena COVID. jantung sama paru-parunya. Waktu itu kan mau dibawa ke rumah sakit, namanya di Jakarta kan udah penuh ya. ya betul. Rumah sakit nggak ada yang menerima Pak, ya Allah sampai 3 rumah sakit nggak ada yang nerima. Dianya udah keadaan udah pucat udah gitu. Itu saya punya inisiatif, ayah dibawa ke Cikarang aja ya gitu ya. Akhirnya saya telepon adik tuh minta ini apa namanya, minta sewain mobil gitu, ini ayah udah parah banget gitu kan. Udah saya lari langsung, adik datang bawa dia ke rumah sakit Cikarang. Di sana mah Pak Ustadz langsung diterima, nggak ada yang namanya dari jarak jauh diliatin gini doang, enggak, langsung dibawa itu Tanganin lah. langsung ditanain, langsung dibawa ke IGD, langsung diperiksa jantungnya, langsung akhirnya udah di ronsen semua segala macem. Itu katanya paru-parunya kan yang kena sama jantung juga. Ya udah akhirnya langsung masuk ke ICU waktu itu. Oh sempat masuk ICU. Sempat hampir lewat juga Pak Ustadz. Ya udah saya udah ini banget ya. Alhamdulillahnya. Saya jagain tuh di situ udah ini dah pokoknya. Udah saya rawat pokoknya sampai dia sembuh lagi. Emang sih ininya COVID ya. Tapi suruh pulang waktu itu karena udah ketahuan dia COVID. Pulang akhirnya saya rawat di Cikarang. Ya terus perasaan ibu setelah mengaji, apalagi ini tempatnya jauh nih, gimana Iya. nih perasaannya? Setelah dia sembuh, akhirnya kan katanya pengajian ini sempat itu ya Pak Ustadz ya, pengajian di sini. Sebentar. Tapi katanya dengar-dengar dari teman ada lagi. Akhirnya ayahnya udah sembuh, katanya ini kita ngaji lagi yuk katanya gitu di Pondok Cabe. Tapi dulu belum punya motor kan, naik angkot S11. Udah jalan, terus ya ngaji walaupun ngaji di sini sesudah dan sebelumnya. Ya alhamdulillah lebih sabar lagi ngaji, walaupun saya dari jauh tetap aja ngaji di sini tuh nganter sekolah dulu ke Jagakarsa, nganter anak, baru balik lagi jemput ayahnya sebelum saya kerja ya. Jemput ayahnya lagi, balik lagi langsung ke sini 7:30 tuh sampai ngaji di sini karena ayahnya juga kan pengen ngaji. Udah segitu setiap hari, habis pagi nganter sekolah di Jagakarsa, balik lagi ke Kemang, baru lagi ke sini ke Pondok Cabe. Maaf Ibu, yang Ibu rasakan apa setelah Ibu ikut ngaji di sini atau apa? Perbedaannya.
Itu alhamdulillahnya kayaknya ngaji di sini tuh walaupun jauh tapi kayaknya hati di sini gitu. Jauh tapi dekat ya. Karena dulu kan Jauh di mata, di sini dekat di hati, berarti. kan walaupun sibuk gitu ya. Ayahnya pernah ngaji. Iya deh. Dia jihadnya luar biasa. Iya benar. Dan dia membawa suami yang kebetulan kecelakaan ya, dan naik motor dia yang kayak gini bawa kan luar biasa ya. Nah, kecelakaan juga lagi Pak. Iya, kecelakaan juga. Terus apa yang dirasakan? Tapi sabar, bahagia. Iya Pak Haji, kalau udah ngaji di sini tuh kayaknya beban tuh hilang. Beban hilang. Iya, itu bahagia gitu kan. Dan pernah ikut di pengajian lain? Enggak. Oh, enggak. Sini aja. Paling yang terakhir aja ya kan ngajar talim di sana juga di Keramat Jati, ngajar tajwid gitu. Yang di sini juga. Kanan Ibu Nur kan jauh juga ya. Wah, Dari jauh. sini ke Kebon Jeruk itu Pak Kiai. Hanya Kebon Bukan, Jeruk bukan, di Jeruk Kemang. Purut. Iya, Kemang ya. Ya, Kemang Jeruk Purut. Kemang Jeruk. Ya, karena jihad ya. Orang yang berjihad itu ya. Coba lihat surat 9 ayat termasuk 20. jihad juga Pak Oh, Kiai. jihad itu. Masya Allah. Jihad itu kita dampingin suaminya. kita aja belum tentu begitu. Iya belum ini nggak kepikiran. 9:20. Ibu Nunung ya? Tadi kan saya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Insyaallah. dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi Sadaqallahul-azim. Allah kan orang-orang yang beriman kan. Alhamdulillah kan dia beriman nih. Iya. Orang-orang yang hijrah dari nggak ngaji ke ngaji nih. Iya. Selain dia hijrah, dia juga jihad mempertahankan ngaji. Jauh loh itu. Jauh Lah, banget. saya kan pernah ketemu dia loh di musola dekat itu. Jual kerupuk ya. Nah itu jihad itu. Allah katakan orang yang beriman, orang berhijrah, orang berjihad, satu hadiahnya. A'zamu darajatan indallah. Harkat derajatnya tinggi. Masya Allah. Satu. Yang kedua, wa ulaika humul muflihun. Itu orang yang beruntung. Beruntung. Masih ada yang ketiga, keempat lagi. Lanjut Ustazah. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Bukan saja tadi harkat derajat tinggi, diberikan kemenangan, tapi Rahmat. Allah memberikan rahmat. Ridho dan surga. 4, Allah memberikan ridho. 5, Allah memberikan surga. Masih ada lagi Kesenangan yang kekal. pahala. Di ayat yang selanjutnya, Ya, satu lagi. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh surga. di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Oh, luar biasa itu. Nah itu Bu Nur itu udah ngamalin itu. Iman, hijrah, jihad di jalan Allah. Sebetulnya kita juga sudah juga. Kita misalnya imannya sudah, terus kita hijrahnya dari nggak ngaji ke ngaji sudah, jihadnya kita pertahankan ini ngaji, mempertahankan ngaji ini sebenarnya jihad. Dapat tuh 5 itu. Sabar juga Pak Ustaz. Iya, jadi dengan jihad, termasuk dalam jihad itu ya sabar, nganterin suami, itu. Karena ada ayat yang mengatakan walaupun mati dalam perjalanan menuju pengajian itu bagiannya. Itu surat 4 ayat 100 tuh. Surat 4 ayat 100. Silakan Ibu Nunung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpa sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh
pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah. Jadi jangan takut ya Pak Kiai, mau jauh, mau naik motor, mau jalan kaki. Masya Allah. Makanya sebetulnya ya orang itu untuk yang membela Quran ini tinggi sekali nilainya, tinggi sekali itu nilainya. Pertama kenapa? Kita ngaji nih, gurunya Allah langsung. Jadi kita nggak syirik, gurunya langsung Allah. Makanya kenapa saya senang berita ngomong dari Singapura itu kan. Jadi Quran ini dia bilang easy itu gampang, simple, sederhana, terus clear, jelas. Nah yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah direct to Allah. Langsung yang kita baca itu langsung firman Allah. Bukan katanya di suratnya sekian. Pak Kiai, Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau misalnya meninggal orang dalam naik motor ngaji, itu surga itu. Karena tadi itu ya Pak Kiai. Betul. Manapun kita bisa dipanggil Allah kan. Masya Allah. Baik, mungkin Pak Kiai, bintang tamu kita masih ada satu lagi. Satu lagi. Ya. Silahkan Ibu Entin untuk menyampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji ya. Waalaikumsalam. Saya tugas di sini itu sebetulnya ditinggal suami sudah almarhum udah 7 tahun. 7 tahun. Dari kecil tuh saya tidak menemukan yang betul-betul ngaji itu. Jadi ngajinya udah tua begini. Saya baru belajar Iqra. Iya. Alhamdulillah. Saya belajar ngaji sama anak begini. Ibu kesini aja. Ibu nggak mau di sini kalau nggak ada ngaji. Bismillah ketemu udah akhirnya dapat tuh di Al-Quran di Modern Hill aja. Saya belajar di situ. Apa Modern Hill? Modern Hill. Masjid Ar-Rahman. Ya, 3 hari pokoknya Senin Selasa itu saya pakai ngaji buat itu jam 7 sampai 11 kurang. Satu hari kebetulan ketemu sama ngaji Iqra nih, tenang. Iqra, Ya, dari benar-benar Iqra itu belum bisa apa-apa belum. Nah, kemudian satu hari ketemu sama Pak Ustadz Ferry sama Ustazah Muli ini, saya baru main-main gitu, tiba-tiba beliau duduk baru santai. Makan siomay. Iya, makan siomay, cerita. Terus, Ibu gini aja ngaji aja di sana, jamaahnya banyak. Oh, jadi ketemunya di tempat somai? Iya. Oh, gitu. Di mana? Di Modern Hill. Oh, di Modern Hill. Jual somai. Iya, betul. Dia sedang main, saya mau Ustadz Ferry lapar nih. Makan somai, ngobrol sama Bu Entin ini. Terus? Singkat aja ya, ceritanya singkat aja. Setelah itu kemudian hari Sabtu ya Bu, Jumat. Kemudian saya pikir teman saya itu juga jualan siomay, ngaji bareng juga. Saya ajak, Bu ayo kita coba tuh katanya di Yayasan Cirindra ada pengajian besar gitu, tiap hari katanya. Pengajian besar ya, juga itu ya. Pengajian besar. Guru besar. Amin. Alhamdulillah. Banyak yang disampaikan sama beliau itu tiap harinya itu kita bukan dari snack apa kopi bukan, tapi melihat jamaahnya yang kurang lebih sekitar 400 katanya. Saya Bismillah haji dari situ. Tapi teman saya mungkin karena memang ya jualan singgahnya jualan cepat, saya Bismillah aja. Di mana ya saya naik motor punyanya anak saya awalnya. Terus kok ketemu alhamdulillah. Sudah gitu. Saya masih bingung lagi. Cuman sayangnya saya di sini nggak tiap hari Pak haji. Jadi yang Senin Selasa Rabu saya di Ar-Rahman. Kadang-kadang ini kami Jumat Sabtu Minggu itu saya ngomong cucu. Cuman saya kalau anak saya weekend di rumah, Jumat Sabtu Minggu saya ambil, tapi kadang-kadang saya hari Sabtu juga harus ke ibu. Karena masih ada ibu di Bandung, jadi saya kok masih keliling ke sana kemari gitu. Alhamdulillah setelah 6 bulan kurang lebih ya, cepat aja Pak Haji ya. Iya. Yang awalnya saya itulah galau, tidak bisa gimana ini saya belum masuk lah, saya ajak ngaji di mana-mana nggak masuk. Iqra-nya yang bisa betul alhamdulillah dikit-dikit alif ba. Saya tahu kemudian setelah itu dari Pak Haji dan sama Pak Ustadz di sini yang sudah tiap hari disampaikan sedikit-sedikit ada masuk. Soalnya saya dulu juga suka ego, ya. Mutu kita suka
Mutung itu apa ya bahasa? Itu apa namanya? Bahasa Jawa itu kan orang Mutung itu belikan tuh apa ya? orang yang tersinggung, Ya, nggak mau baik lagi. Sensitif. Oh, sensitif ya. Nah, problemnya memang sama anak karena saya mungkin sensitif ditinggal suami, tidak ada pegangan karena alhamdulillah walaupun mohon maaf suami saya dulu bukan orang tipe-tipe yang kayak ngaji begitu, tapi cuma dia dalam mencari ya serba, tapi mungkin hidayahnya buat saya sekarang ini. Jadi memang agamanya agak kurang gitu, tapi dia ada kelebihannya sehingga meninggalkan suatu sehingga harta katanya gitu kasarnya seperti itu. Tapi yang nggak bisa diapa-apain karena memang saya butuh bimbingan yang seperti ini ngaji gitu. Terus akhirnya saya ditemuin anak itu dan kemudian ini terus Yori itu dan akhirnya saya yang selalu sama anak selalu bukan ribut ya, berantem, komunikasi aja, komunikasi. Oh jadi selalu beda pendapat sama anak ya. Itu saya pulang tapi saya kalau begini saya nggak akan baik-baik nanti ke depannya. Terus saya nggak dapat ilmu dari apapun kan begitu. Saya bertahan, udah pokoknya bertahan aja. Walaupun misalkan kan kadang kan nggak cocok ya sama anak itu perbedaan cucu misalkan, saya kan cucu sama saya anak saya sayang, tapi ibunya begini-begini karena kan ibunya kan punya aturan sendiri kan. Karena saya yang anak ibu laki-laki, perempuan semua perempuan. dua ya. Kemudian ya tapi saya berpikir lagi ya udahlah, saya Bismillah aja karena kan saya sering mau Pak Jurhan sama Pak Haji waktu itu ya, tapi tenang aja buntin sama Pak Ustadz Ferry bilang dikit-dikit gitu. Kira-kira saya aib nggak kalau misalkan sama anak begini. Enggak, kalau ibunya para sabar. Terus akhirnya alhamdulillah ini saya dapat ketenangan sedikit belum maksimal. Tapi usaha untuk misal Bismillah ke depannya bisa lebih baik lagi. Apa yang disampaikan Pak Haji sama Pak Ustadzah di sini benar adanya bahwa semuanya itu memang dari Al-Quran adanya dan saya bisa masuk gitu. Jadi memang bisa dirasain yang saya rasain. Kalau diceritain semuanya nggak mungkin karena saya banyak debatnya sama anak sehingga saya harus ngalah begitu. Bismillah aja saya. Ya sebenarnya anak juga ujiannya pakai ya. Iya. Dengan yang tadi sudah. Makanya tadi kan anak dua kali kan. Harta anak ujian. Tapi kalau kita sabar ngadapinya itu ada pahala di balik itu. Kalau kita sabar. Makanya tadi coba kita ulang lagi yang surat 8 ayat 28 tadi itu. 8 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Harta anak cobaan, tapi kalau sabar ngadapinya pahala yang besar. Dan harus kita pahami juga usia kita sama anak itu jauh ya. Jadi beda pendapat pikiran. Jadi kan pikirannya kan masih pikiran yang dia lahir sama kayak kita dulu. Kita mungkin waktu kita usia seperti usia anak itu mungkin gitu juga sama ibu kita dulu kan. Nah itu harus kita sadari juga. Makanya menghadapi anak itu harus tarik ulur. Dan jangan dendam. Sama anak jangan dendam, sama cucu jangan dendam. Kenapa? Lah, dia kadang-kadang anak sama itu ngomongnya kan kita ngomong kerasan aja terasa sini. Mohon maaf Pak Haji, bukan dendam ya kita karena begini. Waktu saya dulu sama orang tua aku saya nggak berani sama bicara ke orang tua. Betul. Ya, memang kadang-kadang kan begini nih. Ini kok sakit banget. Ya. Beda ini kali. Beda kan alamnya beda. Kalau kita dulu tuh mungkin sama anak aja, apalagi sama bapak ngomong gitu aja sudah takut. Kalau sekarang nggak bisa begitu. Karena alamnya sudah beda. Zamannya sudah beda ya. Tapi jangan lupa bahwa doa orang tua itu pasti sampai. Jangankan doa orang tua, doa orang beriman, soleh, nyampe. Keinginan orang beriman pada masa itu nyampe. Apalagi doa ibu. Ya, kemudian setelah itu ya banyak yang saran berdoa aja, kemudian begini. Alhamdulillah ini pindah resign ke pekerjaan, kemudian diterima yang baru, prestasinya luar biasa.
Tapi dia sama ibu baik ya? Alhamdulillah sekarang sudah baik. Oh tadinya nggak baik? Iya. Oh tadi yang nggak baik, sekarang jadi baik. Ya, alhamdulillah. Nah itulah kan gunanya kita ngaji. Dengan kita ngaji ini kita ngadapin anak-anak sabar satu. Dan dengan kita ngaji, anak-anak nggak baik menjadi baik. Kadang-kadang kan begini juga kan, dengan kita ngaji itu, jangan lupa loh, anak kita tuh tahu kerjaan kita. Kita ini nggak cerita nih kita ngaji tiap hari, tapi anak kita tahu. Sama juga kayak ibu kita dulu. Ibu kita dulu suka ngaji atau enggak kita tahu. Kali tapi saya kan selalu izin. Kak, kamu di rumah nggak gitu? Apa WFH ya? Oh ya ibu ngaji gitu. Ibu mau di sini tapi kalau ada ngaji, kalau nggak ada ngaji ibu nggak mau gitu. Oh boleh nggak apa-apa. Jadi Bu Etin ini Pak Kiai ketika dia ikut kajian berapa hari, dia ngomong ke saya, Ustazah, pengajian ini yang saya mau. Pengajian ini yang dari dulu saya cari-cari, kata beliau. Masya Allah. Jadi, sekarang apa yang ibu rasakan pengajian ini yang ibu cari-cari, apa sih bedanya pengajian sini dengan yang lain? Dari saya ego, yang dari saya terus suka tersinggung, dari yang saya awalnya tidak sabar. Selalu kan misalkan kalau ada yang misalkan orang begini-begini, saya akan suka, udah balas aja begini-begini gitu. Dulunya. Tapi tidak misalkan, bukan begitu, cuman kenapa sih gitu? Bukan masa kesel kayak gitu. Tapi insya Allah setelah 6 bulan ini ketemu sama aku, sama saya di sini, jamaah di sini, banyak yang saya rasain. Saya bisa tenang, saya bisa sabar. Makanya kan di surat 17 ayat 9 ya. 17 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi sesungguhnya kan kita ini ngaji Quran ini. Quran ini nunjuki kita kepada jalan yang lurus dari kepada anak, lurus terhadap tetangga, lurus terhadap orang tua, lurus juga amal ibadah kita, lurus juga pikiran kita, lurus juga perasaan kita, lurus juga kemauan kita. Dengan kita ngaji ini, kita dilurusin semua nih. Diluruskan kita dari sikap kita kepada tetangga, kanan kiri, orang tua, dan lurus juga pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, doa kita. Dilurusin Allah semua dengan Quran ini. Bukan itu saja, kalau kita tambah juga beriman bermasolet dengan 3 tadi, ngaji, sholat, infak, Allah bilang apa? Kamu ngaji Quran itu pahalanya besar sekali. Coba cari, ada nggak Allah ngomong selain Quran ini, pahala besar ngaji, bacanya, ada nggak? Ada nggak buku yang Allah katakan selain Quran ini, kalau kamu baca buku itu pahala besar, ada nggak? Tidak ada. Nggak ada, hanya Quran. Berarti kalau kita pingin pahala besar, banyak ngaji Quran. Nah, pahala itu, pahala itu rasa senang, rasa bahagia, rasa puas. Itu pahala itu. Iya, pokoknya sih ngajinya kesini tiap hari, cuma waktunya dibagi. Terus udah dikasih tahu Ustazah Juli juga, kan ada jam-jam Juli kan udah selesai. Ikut. Belum sempat saya. Oh belum sempat. Haji boleh bertanya nggak saya? Apa silakan satu aja. Tanya kalau misalnya harus pilih gitu Pak Haji. Kalau misalnya harus milih. Pengajian yang seperti ini nih, yang mentadabbur ayat-ayat Yeah. Al-Quran, sama yang ngaji tajwid itu Sama yang Tajwid. Oh tajwid. Tahsin. Sekarang itu aja. bagusan yang mana gitu, kalau kita harus milih gitu. Kalau misalnya milih nih antara itu dua. Ya yang kajian kita ini tajwid itu bisa nanti kapan-kapan satu. Dan kedua tajwid itu untuk pembenaran membaca Quran. Nah kalau dipilih kita belajar tajwid dengan belajar ngaji kita membahas artinya ini bahas artinya ini. Karena itu merubah karakter. Merubah sikap kita dari tadi sedih menjadi bahagia, merubah rezeki kita, merubah perasaan kita dapat ilmu juga. Memperbaiki diri ya. Nah, memperbaiki diri. Nah, kemudian makanya di sini nih ada pengajian ini, tapi ada juga tahsin. Iya. Tahsinnya kan seminggu sekali, tapi ngajinya begini kan tiap hari kan. Iya. Jadi biar komplit. Nah, komplit semuanya. Hasilnya di sini aja. Iya. Tapi kalau saya bicara gitu ya, saya mau ngomong masalah pengajian gitu kan. Tapi dia lebih yang kalau yang belum tahu ngaji di sini nih.
rutingan tajwid gitu. Bacaannya harus begini-begitu kayak harus hatam Karena dia belum baca Hatam, dia artinya belum tuh. tahu. Dia belum tahu. Iya, jangan hatam. Jadi yang penting mah kalau kita bilang yang penting mah ngaji aja jangan yang penting mah baca Quran kata dia banyak. Terus ya sholat sama udah katanya mereka gitu aja dia begitu. Iya. Kalau menurut saya gimana ya kayak meningkatkan keimanan kita kalau saya setiap hari Iya, ini kalau yang betul. saya dapat kalau kan kita namanya manusia iman itu kan turun naik ya Pak Haji ya. Iya, betul, betul. Kalau kata kita ngaji setiap hari ibarat Iya. kata kayak ngecas iman gitu. Iya, Setiap benar, hari benar, terus benar. diingatkan kan. Saya kayak begitu. Ya, Baik Pak Kiai. iya memang kita ini kalau kita ngaji Quran itu emang waktunya yang nggak Iya. habis-habis. Tapi Qurannya Masih ada masalahnya nih yang banyak aja nih masalahnya. Waktunya Ya sudah insya Allah tidak nanti bisa memungkinkan, ya. lain kali karena ini kita kan hari Jumat juga Iya, kan. pendek waktu. Dan samping hari Jumat juga kita habis ini bisa kita ngobrol-ngobrol santai lah 10 menit 15 menit Sambil ngopi-ngopi ya sambil Pak Kiai. ngopi-ngopi ya demikian silakan ditutup Baik. Ustazah. Pak Kiai. Alhamdulillah selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan tadi menjadi pedoman kita, Amin. menjadi petunjuk untuk kita semuanya. Amin. Dan semoga kita selalu istiqomah Amin. untuk mengkaji, mentadaburi ilmu Al-Quran ini. Amin, amin. Dan semoga Pak Kiai sehat selalu, Amin. panjang umur, segala doa-doanya diijabah sama Allah SWT. Doa-doa dan keinginannya Doa-doa dan dikabulkan keinginan Allah Pak Kiai. Amin. Dan keinginan kita semua ya. Keinginan kita semua dunia dan akhirat. Amin. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah podcast kita hari ini. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Amin. Apa kita bisa mengambil hikmah? Ternyata ketenangan hati adalah nomor satu. Dan ketenangan hati ada ketika kita belajar Quran. Masya Allah. Ketika kita mentadaburi Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan lupa Subscribe, like, share, and and comment. Masya Allah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.